Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Zizke dan saya Bobby di Midweek Online Service. Nah saudaraku, tanpa terasa sekarang kita sudah memasuki bulan keempat di tahun 2021. Betul. Cepat sekali ya Ko Bobby. Dan sekarang kita tahu bahwa vaksin untuk pandemi COVID-19 sudah mulai marak dibagikan di kota Jakarta dan beberapa kota-kota lain di Indonesia. Betul. Nah, bagaimana nih Bapak, Ibu, Om, Tante, saudara sekalian? Apakah semuanya udah divaksin? Kalau yang belum, ayo cepat buruan daftar biar kita sukseskan program vaksinasi pemerintah ini biar pandemi COVID-19 di Indonesia cepat berakhir. Dan jangan lupa vaksinnya harus 2 kali ya Bapak Ibu saudaraku. Kalau yang baru vaksin 1 kali, Ya, betul, jangan lupa ikut lagi vaksin yang Yang kedua. kali. Karena kenapa? Kalau cuma vaksin 1 kali, dikhawatirkan antibodi yang di tubuh kita ini belum terbentuk secara sempurna. Jadi harus 2 kali ya Ko Betul. Bobby, biar pas, biar mantap secara sempurna antibodinya terbentuk, harus vaksin 2 kali. Jadi ingat, harus 2 kali ya saudara-saudara vaksinnya. Baik, nah Ko Bobby, luar biasa. Pada minggu ini di Midweek Online Service kita akan dilayani oleh pendeta yang sudah tidak asing lagi pastinya, sering melayani kita di ibadah-ibadah offline, Betul. yaitu Bapak Pendeta Aruna Aruna Wiryo Lukito. Lukito. Dengan temanya apa Ko Bobby? Kali ini Bapak Pendeta Aruna akan membahas tentang Roh Kudus. Akan membahas tentang Roh Kudus. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu, kita dapat mencatatnya, kita dapat meresapinya sharing dari Pendeta Aruna Wiryo Lukito hanya di Di Midweek Online Service. Shalom, Jemaat Midweek Online Service dari GBI Rayan 1D. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah yang boleh alami sampai hari ini. Anugerah-Mu lebih dari hidup, kuasa nyata dalam kehidupan kami. Kau merawatkan dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Terima kasih buat kebaikan begitu besar. Allah Roh Kudus mencengkram kami sehingga kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom jemaat sekalian. Senang boleh bertemu kembali dalam namanya juga ibadah online, berarti masih online Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa belajar firman Tuhan, mau offline, mau online, yang penting kita nyaman dan kita bisa mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita bisa belajar banyak. Nah, saudara Tuhan, dalam kesempatan ini saya diberikan judul topik oleh panitia, oleh pengurus dari Midweek Online Service tentang Roh Kudus. Ini adalah sebuah hal yang menarik sekali. Karena kita mengerti, membahas Roh Kudus ada begitu banyak pertentangan di luar sana, tapi juga ada begitu banyak hal yang penting karena kita sebagai orang dengan aliran Pentakosta klasik, kita belajar banyak mengenai Roh Kudus. Nah, apa pendapat yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita terkait dengan pekerjaan penghibur, yaitu adalah Parakletos, yaitu Roh Kudus sendiri. Yuk kita membuka firman Tuhan dalam kitab Yohanes. Unik sekali, dari ada 4 kitab Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kita mengerti bahwa Yohanes berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas yang mengawali kitabnya, tulisannya seperti Matius dengan silsilah. Tetapi kita tahu bahwa Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu ialah Allah sendiri. Nah, sebagai murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, Yohanes membuka banyak rahasia hubungan antara Tuhan dan Bapa, juga terkait dengan Roh Kudus. Karena kalau kita membaca dalam 4 Injil, penjelasan soal Roh Kudus paling banyak ada di kitab Yohanes. Nah, saya mengajak bagi saudara sekalian, ayo siapkan kitabnya. Kitabnya Pak, kan ada di HP Pak, HP-nya buat nonton online service Pak. Ya sudah, saya akan bacakan bagi kita semua. Yohanes 16, kita akan membaca peristiwa penjelasan mengenai Roh Kudus, penghibur, Parakletos, pembimbing, penolong,
Itu diajarkan Tuhan Yesus tepat sebelum Tuhan mengalami masuk Taman Getsemani di malam di mana Tuhan akan ditangkap nanti. Yuk kita lihat firman Tuhan, Yohanes 16 ayat yang keempat. Menarik, ayat keempat ini di kitab ditulis 4a dan 4b. 4a dulu ya Bapak Ibu. Tetapi semuanya kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan sudah cerita kepada murid-muridnya. Ayat 4b, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Artinya apa? Ini pesan penting di waktu akhir dari kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia di muka bumi. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, yaitu Bapa. Dan tidak seorang pun antara kamu yang bertanya kepadaku kemana kau pergi. Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dia mengatakan mau pergi ke tempat di mana orang gak bisa datangi dia lagi. Ini yang menarik. Namun benar yang dikatakan ini kepadamu adalah lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih penting bagi kamu. Dikatakan bagi kita, jadi bukan bagi Tuhan Yesus, tapi bagi kita murid-murid, engkau dan saya termasuk. Jika Tuhan Yesus pergi, sebab jikalau Tuhan tidak pergi, penghibur, parakletos, pembimbing, penolong, Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, akan mengutus Dia kepadamu. Prinsip yang pertama, karya pekerjaan Roh Kudus atas gereja itu terjadi saat Tuhan Yesus sudah pergi kepada Bapa. Jangan mengatakan bahwa Roh Kudus tidak ada sebelum Tuhan naik ke sorga. Bukan. Karya pekerjaan Roh Kudus di kalangan Tuhan Yesus itu hanya terlihat nyata atas gereja saat itu, yang itu adalah saat Tuhan itu naik pergi kepada Bapa. Baru setelah Tuhan pergi kepada Bapa, Roh Kudus akan muncul, karyanya diperlihatkan. Kenapa selama ini nggak muncul? Karena Tuhan berkata, karena aku masih bersama dengan kamu. Jadi karena Tuhan masih bersama dengan mereka murid-murid ini melambangkan kita juga, gereja saat ini, itu masih akan connect hal-hal semuanya dengan Tuhan Yesus secara jasmani pada saat itu. Tapi setelah Tuhan itu naik ke sorga, akan datang tanda kutip pengganti, penolong yang lain yang akan diutus Bapa kepadamu. Siapa itu? Roh Kudus. Jadi pertanyaannya, kapan karya Roh Kudus yang pertama muncul dirasakan oleh gereja secara fisik kita mengalami, yaitu saat Tuhan sudah naik ke atas wafat, pergi kepada Bapa, mati, bangkit, naik ke surga. Alkitab berkata, teruskan ya Bapak Ibu, bagus sekali soal Roh Kudus. Alkitab berkata, ayat ke-7 lebih berguna tadi, dan ini ayat yang ke-8. Dikatakan, ayat 7 dulu saya teruskan ya Bapak Ibu ya. Namun benar katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, akan mengutus Dia kepadamu. Ayat 8. Jikalau Ia datang kepadamu, ini akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus? Kalau Ia datang, Roh Kudus datang, nomor 1, Ia akan menginsafkan, mengkoreksi, mengatakan yang betul, menegur. Dunia akan menegur, mengkoreksi hal-hal yang ada di dunia. Tentang apa? Pertama, tentang dosa. Yang kedua dikatakan akan dosa, kedua akan kebenaran, yang ketiga akan penghakiman. Roh Kudus datang untuk menegur, mengkoreksi, menyatakan apa yang benar, menginsafkan, bahasa yang dipakai oleh Alkitab, kepada dunia. Jadi dunia akan ditegur, ditemplak, dikoreksi mengenai 3 hal. Yang pertama adalah tentang dosa, yang kedua kebenaran, yang ketiga adalah penghakiman. Kenapa dosa perlu ditemplak, perlu dikoreksi, perlu diingatkan, perlu ditegur terkait dengan dosa? Alkitab berkata, karena mereka tidak percaya kepadaku, Tuhan Yesus di sana. Jadi apa tugas Roh Kudus yang pertama? Pekerjaan apa yang harus dilakukan? Pertama, dia akan menemplak,
mengingatkan, mengkoreksi dosa. Dosa apa yang paling berat? Dikatakan di sana adalah dosa karena tidak percaya Tuhan Yesus. Makanya seringkali Roh Kudus itu menempelak orang-orang berdosa, menegur orang berdosa karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Sebelum engkau dan saya terima Tuhan Yesus lahir baru, kita kadang-kadang tahu dalam situasi tertentu atau engkau masih belum bertobat, engkau merasa ditegur, ditemplak, dikoreksi, sampai akhirnya kita bersujud dan berlutut menerima Tuhan Yesus. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Karena sampai hari itu dikatakan dunia akan berdosa, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua dikatakan menemplak, mengkoreksi, menginsafkan dunia akan kebenaran. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pergi kepada Bapa dan engkau tidak melihat aku lagi. Sebuah kebenaran itu bahwa Tuhan Yesus itu kembali kepada Bapa. Apa arti kembali kepada Bapa? Berarti Tuhan adalah utusan dari Bapa. Sorga. Dia kembali kepada Bapa di sorga, itu berarti apa yang dia buat, dia adalah utusan sorga. Datang. Habitatnya ada di sorga. Kalau dia mati dan kembali kepada Bapa, berarti ada sebuah kesetaraan. Makanya kenapa orang-orang pada zaman itu sangat membenci Tuhan Yesus, karena dengan mengatakan bahwa dia adalah Allah, dia anggap dirinya setara dengan Allah. Dan itu adalah kebenaran. Dikatakan kalau dia kembali kepada Bapa dan kau tidak melihat aku lagi, kalau sudah dikatakan kembali masih melihat, berarti bukan kepada Bapa kembalinya. Dari sini mau dikatakan dunia akan ditegur, ditemplak, dikoreksi untuk sadar bahwa Yesus adalah firman Allah yang keluar dari Allah. Itu adalah kebenaran. Ini bicara penemplakan, pengkoreksian bahwa dunia harus tahu status Tuhan Yesus akan dosa karena mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus. Orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus adalah tinggal dalam dosa. Yang penting dalam hidup ini kita mengkoreksi kembali semua perjalanan mengenai konsep keselamatan yang kita terima sampai hari ini. Apakah kita sudah benar di tempat ini? Apa kita percaya Tuhan Yesus adalah kebenaran itu? Firman-Ku adalah kebenaran dari Tuhan Yesus. Yang kedua, dikatakan bahwa menemplak mengisahkan dunia akan kebenaran karena Tuhan kembali kepada Bapa dan engkau nggak ngeliat aku lagi. Itu artinya setelah ini seluruh yang ada di muka bumi akan dikerjakan di karya ini oleh karya Roh Kudus sampai nanti Tuhan datang menjemput kita. Apa Tuhan Yesus secara pribadi tidak bekerja sampai hari ini? Oh masih. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan menjadi pendoa syafaat. Nah ini menarik. Terus kan yang ketiga dikatakan akan penghakiman. Jadi dunia ditemplak, dikoreksi, ditegur. Pertama akan dosa, kedua akan kebenaran karena nggak percaya sama Tuhan Yesus, karena mereka tidak mau percaya bahwa Tuhan itu punya kesetaraan dengan Allah, bahwa Dia adalah Allah. Yang ketiga akan penghakiman. Ini menarik karena penguasa dunia atau iblis. Jadi, Pak, siapa penguasa dunia? Iblis telah dihukum. Telah dihukum, bukan akan dihukum, telah dihukum. Dari sini dia mau mengatakan, Tuhan Yesus mau mengatakan, beliau mengatakan bahwa dunia akan dikoreksi oleh Roh Kudus, mengatakan bahwa penguasa dunia, kuasa kegelapan sudah ditaklukkan. Itulah akan penghakiman. Jadi kita berkata, tidak ada lagi tuduhan condemnation kalau kita ada dalam Tuhan Yesus. There is therefore no condemnation. Tidak ada lagi tuduhan penghakiman yang ada karena oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kita berkata, kalau hati kita menuduh kita, kita punya yang lebih besar, yang lebih besar daripada yang ada roh di dalam muka bumi ini, yaitu adalah Roh Kudus. Kita mengatakan dengan jelas, ayat ke-12 bagus sekali. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum bisa menanggung. Terlalu banyaklah. Intinya dulu saja kata Tuhan Yesus. Intinya dunia itu sudah dikalahkan. Dosa yang mereka buat akan ditegur, ditemplak, dikoreksi. Mereka tidak tahu kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang jadi manusia. Yang ketiga,
yang dibangga-banggakan, yang menjadi tempat bergantung dunia, yaitu adalah penguasa dunia, itu sudah dikalahkan. Anda bisa bayangkan, itulah pekerjaan Roh Kudus, menginsafkan dunia terkait dengan 3 hal ini. Dikatakan ayat ke-13, tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu roh kebenaran, luar biasa, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Tuhan berkata bahwa sekarang intinya saja dulu. Intinya bahwa dunia telah dikalahkan. Dengan kematian Tuhan Yesus, maka mau tidak berkuasa lagi, kuasa gelap tidak ada lagi punya kemenangan yang terjadi. Oleh nama Yesus semua bertekuk lutut, langit bumi di bawah bumi. Tetapi sisa yang lain Tuhan katakan, aku belum bilang sama kamu. Kalau nanti Roh Kudus datang, semua yang aku belum cerita ini akan diceritakan. Karena dia roh kebenaran, dia akan menuntun kau dan saya kepada seluruh kebenaran. Teruskan, seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang akan dikatakannya, karena ia memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ada satu kesatuan, kesetaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Bapa. Dikatakan dia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tapi apa yang didengarnya, itu dikatakan. Didengar dari siapa? Dari firman Tuhan Yesus sendiri. Anda bisa bayangkan, bisa melihat ada sebuah keterikatan relasi yang kuat sekali, bahwa tidak pernah ada pertentangan di antara pribadi-pribadi ini. Apa yang didengar dari Tuhan Yesus akan disampaikan kepada kita pada Roh Kudus. Tuhan pernah berkata, anak gak bisa buat apa-apa kalau gak lihat Bapa melakukannya. Anda bisa bayangkan Tuhan melakukan apa yang Bapa lakukan, dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus didengar dan akan disampaikan kepada kita oleh Roh Kudus. Dia tidak berkata dari diri sendiri, dia mengambil apa yang didengarnya dari firman. Luar biasa sekali kaitan ini. Sampai di sini. Teruskan. Ia akan beritahu kepadamu hal-hal akan datang. Jadi peristiwa ke depan, seluruh kebenaran, ada orang mendengar kebenaran. Tapi ingat baik-baik, Roh Kudus membawa kita pada seluruh kebenaran dan beritahu kepada kita hal-hal yang akan datang. Masa depan, peristiwa ke depan, situasi ke depan, apapun yang terjadi Pak, ini akhir zaman Pak. Iya, semua yang ke depan ini cuma Roh Kudus yang bisa mewahyukannya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu, banyak orang suka sekali untuk mencari tahu dari orang-orang dunia yang katanya punya kemampuan lebih. Saya beritahu, Alkitab yang mencatat, Roh Kudus mampu beritahu kepada Anda dan saya hal-hal yang akan datang. Teruskan. Ia akan memuliakan aku. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi tak seorang bisa berkata Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Memuliakan Tuhan Yesus dikatakan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Tuhan mau bilang sama murid-muridnya, jangan takut karena dia melakukan seperti yang dia dengar daripadaku. Dia adalah penolong yang lain. Siapa yang satunya? Tuhan Yesus. Yang lain siapa? Roh Kudus. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab aku berkata kepadamu, ia akan beritakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus hanya memberitakan apa yang didengar dan diterima dari Tuhan Yesus. Dari sini ada sebuah jaminan kepada murid-murid yang mungkin merasa sedih. Kok Tuhan mau berangkat? Kok Tuhan mau pergi? Tuhan berkata, yang akan datang nanti itu sama seperti aku. Dia mendengar dari aku. Dia memuliakan aku. Dan apa yang dia dengar daripada aku disampaikan kepadamu. Sama. Tuhan bilang sama. Apa yang Bapa punya, aku punya. Sebabnya dikatakan, apa yang didengar daripadaku disampaikan kepadamu. Jadi pertanyaannya, Roh Kudus dari siapa? Dari Bapa juga. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Cerita ini, cerita disampaikan kepada murid di kitab Yohanes. Nah, dapat di sini Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu harus mengerti karya-karya Roh Kudus bentuknya apa saja di muka bumi ini di sini. Teknisnya apa kan sudah ada. Salah satu yang kita dengar adalah yang pertama tentang karunia roh. Yang kedua ada buah roh. Ada 9 buah roh, 1 buah 9 rasa.
ada karunia roh. Nah, karunia roh itu, kalau Bapak Ibu melihat, total di 1 Korintus, kita melihat jumlahnya ada 9. 9 karunia roh. Kita nggak akan belajar semua Bapak Ibu saat ini, tetapi kita akan belajar pelan-pelan karena masih ada banyak hamba Tuhan nanti membahas ini. Dan kita bisa membuat dalam sebuah serial. Kita tahu bahwa karunia roh, Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu ada 9. Dari 9 ini, Bapak Ibu sudah bisa melihat, yuk kita membuka sebentar firman Tuhan, kalian bisa mencari. Dalam 1 Korintus, kita akan melihat 1 Korintus yang ke-12. 1 Korintus yang ke-12, firman Tuhan ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Alkitab berkata, 1 Kor 12 ayat yang pertama, tentang karunia roh, aku mau saudara supaya kamu tahu kebenarannya. Jadi, ini cerita Paulus katakan tentang sebuah kebenaran. Kita ikut acuan ini saja. Kamu tahu pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, tanpa berpikir telah ditarik kepada berhala yang bisu. Jadi orang tuh kadang-kadang suka sekali melihat, ini karunia luar biasa nih Pak, kemampuan yang manusia nggak bisa punya, kelebihan. Makanya banyak sekali orang kalau punya kemampuan spiritual yang lebih atau perdukunan paranormal, banyak orang yang suka. Kita itu tanpa sadar ditarik pada berhala bisu, kata Paulus. Tapi sekarang tidak. Aku mau meyakinkan kamu, Anda dan saya, bahwa tidak ada seorang pun berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi kalau Anda saat ini dengan sadar, mampukah Bapak Ibu dengan sadar saat ini? Yuk katakan bersama dengan saya dengan sadar dan yakin. Yesus Kristus adalah Tuhan. Anda mampu? Sadar, yakin, bisa? Lakukan ini, ucapkan sekarang Bapak Ibu. Kalau bisa, itu berarti sudah ada Roh Kudus. Ada orang bilang gini, kalau belum bahasa lidah, belum ada Roh Kudusnya. Salah Bapak Ibu. Alkitab berkata, orang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu bisa ya, sadar nih, saya nggak ancam loh ya Bapak Ibu bisa ya. Berarti sudah ada Roh Kudusnya. Banyak orang berkata, kalau belum bicara bahasa lidah, belum ada Roh Kudus. Salah. Hari Anda bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan, ada Roh Kudus. Nah ini tolong bedakan dengan, Pak, tapi kan kalau orang penuh Roh Kudus, begini. Kalau engkau dibaptis Roh Kudus, dengan tanda awal berbisa bahasa lidah, kepenuhan waktu Anda penuh, apa yang keluar dari mulut, bukan keluar dari hati, apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati, meluap dari hati. Kata meluap itu artinya apa sih? Super penuh. Apa arti penuh? Ditambah 1 tetes, luber. Kalau tambah 1 tetes belum luber, belum penuh. Penuh itu tambah 1 tetes luber. Jadi, waktu Anda dipenuh Roh Kudus, pembahasan Roh Kudus, penuh Roh Kudus, tanda awalnya berbicara bahasa lidah. Tapi bukan berarti kalau Anda itu terima Tuhan Yesus, udah masih penuh Pak? Belum tentu. Bedakan Bapak Ibu yang namanya gelas, penuh ditambah 1 tetes luber, sama ada airnya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, Anda sudah ada Roh Kudus. Tapi mungkin belum penuh. Sampai itu, teruskan. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ada rupa pelayanan, satu Tuhan. Dan berbagai-bagai perbuatan ajaib, berbagai yang ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semuanya, semua orang. Jadi Tuhan yang mengerjakan. Teruskan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Jadi kita tuh mendapat karunia roh, pernyataan roh. Tujuannya untuk kepentingan bersama. Pertarungan terjadi, gesekan terjadi, perselisihan terjadi, perdebatan terjadi, itu karena kebanyakan karunia pernyataan ini dipakai tujuannya bukan untuk kepentingan bersama. Nah, kalau kita kembali berpikir pada firman Tuhan dikatakan, ini kebenaran yang Paulus sampaikan, kepada tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini alasan pertamanya kenapa kita menggunakan karunia roh, untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk, ada 9 semuanya. Dari 9 ini, Bapak Ibu, itu dibagi dari menjadi 3 golongan besar.
Yang pertama adalah karunia penyingkapan. 3 yang kedua adalah karunia perbuatan. 3 yang terakhir karunia perkataan. Saya ulang. 9 karunia ini, 9 karunia roh yang dipakai untuk kepentingan bersama supaya hasilnya bagus, itu ada 3 golongan besar. Yang pertama golongan karunia penyingkapan, untuk karunia perbuatan, dan yang ketiga golongannya karunia perkataan. Karunia penyingkapan itu diisi oleh 3 karunia roh, yaitu adalah karunia marifat. Marifat atau kata pengetahuan. Kata pengetahuan. Bukan kalimat pengetahuan, bukan bab pengetahuan, bukan buku pengetahuan, gitu ya. Bukan paragraf pengetahuan. Tapi kata itu adalah informasi yang paling kecil. Itu namanya kata. Kalau suku kata itu bukan informasi, misalnya nggak jelas itu apa. Tapi kalau kata itu adalah kumpulan informasi yang paling kecil. Kenapa namanya bukan kalimat pengetahuan, paragraf pengetahuan, alinea pengetahuan, bab pengetahuan, sub pengetahuan, atau buku pengetahuan? Bukan. Karena kalau orang punya karunia ini, dia berarti bukan dapat informasi seluruh muka bumi plus surgawi, tidak. Tidak bisa dia mengklaim bahwa dia mengetahui semua yang ada, tidak bisa. Apa itu kata pengetahuan atau marifat? Kemampuan untuk mengetahui masa depan, kemampuan untuk tahu masa lalu, dan kemampuan untuk mengerti saat ini di tempat lain. Itu namanya adalah marifat. Yang kedua adalah karunia perkataan hikmat, perkataan. Jadi kalau Anda punya kemampuan ini, Anda hanya tahu hikmat yang kualitas span-nya, rentangnya itu tidak besar. Jangan berkata kalau saya punya karunia kata hikmat, saya tahu hikmat seisi muka bumi dengan cara apapun. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Nah, banyak orang punya kemampuan karunia pengetahuan, dipikir bahwa dia mampu untuk melihat masa depan apapun. Tidak bisa Bapak Ibu. Hanya tergantung seperti apa yang roh sampaikan. Yang ketiga karunia membedakan roh. Ada 3. Itu karunia penyingkapan. Karunia perbuatan ada 3, yaitu karunia mujizat, karunia kesembuhan, dan karunia iman. Ada 3. Itu karunia perbuatan. Yang 3 terakhir yang paling banyak perdebatan dalam dunia Kristen adalah karunia nubuat, karunia berbicara dalam bahasa lidah, dan karunia menafsirkan bahasa lidah. Nah, dari sini kita mau bahas mana yang paling banyak. Kesempatan ini kita lihat dulu ya teknis sehari-hari. Yang paling banyak ada di jemaat, di lapangan, yang paling banyak dipertentangkan, yaitu adalah karunia berbicara bahasa lidah. Bapak Ibu, ini karunia ada banyak sekali pertentangan. Ada yang mengatakan bahwa kalau betul bahasa lidah itu ya kalau bisa yang jelas ucapannya, Alkitab jelas kok. Kisah mengatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Mereka mulai berkata-kata. Jadi bahasa lidah itu yang berkata-kata siapa? Ya mereka. Mereka mulai berkata-kata, bukan Roh Kudus yang berkata-kata, mereka mulai berkata-kata dengan ilham dari Roh Kudus. Anda bisa membuka firman Tuhan dalam Kisah kedua ayat keempat. Nah, ini menjadi sebuah banyak pertentangan di lapangan dan mulai menggoyangkan juga iman-iman orang percaya selama ini menggunakan bahasa lidah. Jadi Bapak Ibu tolong bedakan yang namanya dibaptis air dengan dibaptis Roh Kudus, itu 2 peristiwa yang berbeda. Tapi bisa nggak Pak terjadi pada satu waktu yang sama? Oh, bisa saja. Tetapi walaupun itu bisa terjadi pada waktu yang sama, tetapi itu tetap adalah 2 peristiwa berbeda. Yang dimana kita tahu baptisan Roh Kudus dengan tanda awal orang berbicara bahasa lidah, tanda awal, setelah itu ya bebas, mau tanda karunia yang lain bebas. Anda boleh pilih yang 9 yang lain gitu ya. 8 yang lain maksudnya, itu bebas saja. Tetapi yang pertama adalah tanda awalnya berbicara bahasa lidah. Pak tahu dari mana? Dari Alkitab. Nah, kalau Anda melihat kisah ini dengan jelas, berbicara bahasa lidah yang pertama, itu bisa terjadi baptisan Roh Kudus sebelum baptis air. Siapa itu? Keluarga dari, kalau Anda melihat, Cornelius, yaitu kisah yang ke-10. Anda bisa melihat kisahnya. Mereka berbicara bahasa lidah di Roh Kudus sebelum baptis air.
Yang kedua, yang paling banyak adalah orang berbicara bahasa lidah tanda awal dibaptis Roh Kudus itu setelah baptis air. Bisa nggak Pak di waktu yang tepat bersamaan? Bisa saja, faktanya terjadi kok. Nah, saudara Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah, Pak, berbicara bahasa lidah itu kan nggak ada yang tahu Pak. Ya namanya juga bahasa lidah. Padahal kalau kita melihat yang namanya di Kisah 2 dikatakan itu mereka bisa berkata-kata dengan bahasa lidah, tapi orang lain bisa dengar Pak, bisa ngerti maksudnya. Jadi sebetulnya dikatakan dalam bahasa lidah kita di gereja segala macam itu Pak, itu mungkin salah Pak, nggak demikian. Bapak Ibu, dengan singkat saja, yang namanya berbicara bahasa lidah itu baik yang ada di Kisah 2 ayat 4. Anda bisa membuka Kisah 2 ayat 4, yaitu adalah pencurahan Roh Kudus yang jatuh pada hari Pentakosta di Kisah 2. Dikatakan di sana bahwa terjadi yang namanya Kisah 10 ayat 46, yaitu pada keluarga Kornelius. Kisah 10 ayat 46, itu keluarga Kornelius. Juga kalau Anda melihat Kisah Para Rasul 19, di mana Paulus waktu itu juga menumpangkan tangan, ayat yang ke-6 dikatakan, Kisah 19 ayat yang ke-6, dikatakan firman Tuhan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lidah. Nah, pertanyaannya apakah berbeda bahasa lidah yang mereka dapatkan ini dengan yang ada di kisah di pencurahan hari Pentakosta di Yerusalem? Baptisan yang ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 4, yaitu di Yerusalem dalam masa pencurahan di Pentakosta yang ada di Yerusalem. Kemudian yang ada di Kisah 10:46 di keluarga Kornelius, dan yang ada di Efesus yaitu adalah di Kisah 19 ayat 6 di mana Paulus mengangkat tangan, itu adalah bahasa lidah yang sama. Nah, ini menarik. Dalam bahasa aslinya itu ditulis adalah glossolalia. Glossa adalah lidah, lalia adalah ucapan. Yang menarik adalah bagaimana ceritanya kok ada bahasa lidah itu yang dimana orang bisa mendengar dengan bahasa mereka masing-masing. Juga ada bahasa lidah yang waktu orang mengucapkannya si pendengar tidak bisa mengerti artinya. Ternyata itu dipandang dari sisi pendengar Bapak Ibu. Ucapannya itu tetap adalah ucapan bahasa lidah. Baik yang namanya di Efesus Kisah 19 ayat 6 atau di keluarga Kornelius Kisah 10 ayat 46 atau ada di Kisah 2 ayat 4 di Loteng Yerusalem, semuanya adalah bahasa lidah yang sama. Tetapi pendengar itu bisa mendapatkan dua jenis pendengaran. Yang pertama adalah bahasa lidahnya sama nih, A. Mau yang 3 peristiwa tadi semuanya adalah jenisnya A, bahasa lidah. Nah, si pendengar itu mendengar dengan dua jenis. Yang pertama adalah mendengar dengan bahasa yang mereka pahami dari bahasa sehari-hari yang ada di suku-suku, yang ada di wilayah-wilayah bahasa pergaulan mereka sehari-hari. Di mana orang Mesir mendengar dengan bahasa Mesir, kemudian ada orang-orang di Timur Tengah, di Arab, orang yang ada di Babel, orang-orang yang berasal dari tempat-tempat itu mendengar sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Itu yang pertama. Itu sebabnya kemudian muncul istilah bahwa bahasa lidah itu adalah punya tipe adalah senolalia. Seno itu adalah bangsa-bangsa lain, lalia ucapan, gitu ya. Kan sekarang lagi rame nih Bapak Ibu, ada xenofobia. Jadi kalau ngelihat ras lain itu ada fobi gitu ya. Xeno itu adalah ras yang lain. Nah, jadi yang pertama ada beberapa peristiwa di mana orang mendengar dengan cara mendengar dengan bahasa masing-masing. Jadi kalau ada orang berbicara bahasa lidah, tiba-tiba orang Jawa mendengar bahasa Jawa, orang Indonesia dengar bahasa Indonesia, orang Jepang dengar bahasa Jepang. Orang Belanda mendengar bahasa Belanda, tapi yang ngomong entah bahasa apa, ini bahasa lidah. Itu yang pertama. Itu yang dikenal dengan nama senolalia. Walaupun sebetulnya dalam bahasa aslinya tidak pernah ada kata senolalia. Itu adalah sebutan dari sisi pendengar. Yang kedua adalah peristiwa yang Anda lihat di Kisah 10:46 dan Kisah 19 ayat ke-6 dikatakan bahwa mereka mendengar bahasa lidah, tapi yang mendengar ini beda.
Beda dengan yang ada di Kisah Rasul. Amin, Bapak Ibu. Makanya Paulus pernah berkata bahwa kalau orang berbicara bahasa lidah itu tidak bisa dipakai untuk mengajar, karena orang tidak tahu artinya. Kok nggak tahu artinya? Berarti yang didengar itu si pendengarnya tidak mengerti artinya, seperti yang Kisah 2 ayat 4. Dengan singkat saya mau sampaikan bahwa waktu orang berbicara bahasa lidah, ada yang mendengar dengan bahasanya masing-masing, ada yang mendengar bahasa lidah tapi tidak memahami bahasanya. Dan dua peristiwa ini nyata terjadi di Alkitab. Jadi orang mengatakan, oh bahasa lidah itu harus ada yang harus ada yang bisa mendengar, Pak. Karena kalau saya nih orang berbahasa lidah, tentu saya akan mendengar dengan bahasa saya masing-masing. Peristiwa itu pernah ada di Alkitab. Itu adalah peristiwa yang namanya Kisah 2 ayat 4. Tapi ada juga peristiwa di mana orang berbicara bahasa lidah, kita yang mendengar tidak tahu sama sekali artinya, sampai nanti ada karunia menafsirkan. Nah, dua hal ini eksis di Alkitab. Bapak Ibu, itu sebabnya kalau hari ada orang berbicara bahasa lidah, Anda berkata, kok saya nggak ngerti artinya, ya engkau harus berdoa. Yang berbicara bahasa lidah pun harus berdoa, supaya ditambahkan karunia menafsirkan. Saudara Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang ada di firman Tuhan kita pegang. Paulus berusaha meluruskan semuanya supaya tidak menjadi silang pendapat, supaya kita bisa terus melakukan amalan agung tanpa punya iman yang goncang. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa biarlah kita hari-hari ini ada dalam teknis penerapan sehari-hari, biarlah kita terus dibawa ke dalam kebenaran yang seutuhnya, dan apa yang terjadi ke masa depan biarlah Roh Kudus yang mewahyukan sama hidup kita. Karena apa yang disampaikan kepada kita oleh Roh Kudus didengar oleh Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang melimpah. Pada ibadah singkat ini kami percaya tangan Tuhan menyertai setiap kami, sehingga kami terus berjalan dengan anugerah yang kuat daripada Roh-Mu yang perkasa. Biar Roh Kudus menuntun kami, dan biarlah karunia Roh boleh ada dalam kehidupan kami. Kami berjalan, bertindak, melangkah dengan karunia Roh, karena kami tahu karunia Roh membuat kami lebih cepat, bertindak lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan amanat agung seperti yang Kau perintahkan. Berkati berlimpah-limpah umat-Mu, dan biarlah anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Nah, saudara-saudara, tadi barusan sudah kita dengarkan sharing yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Aruna Wiryo Lukito, ya. Sangat memberkati ya. Betul. Jadi kali ini Bapak Pendeta Aruna membahas tentang Roh Kudus. Nah, jadi tema yang kita dapatkan tadi dari sharing yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Aruna itu kurang lebih ada 3 siskem, yaitu pertama, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kedua, Roh Kudus akan membantu kita untuk menjauhkan kita dari kehidupan dosa. Dan terakhir, Roh Kudus akan menuntun kita untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Luar biasa, kita harus senantiasa ya Bobi mendengarkan dan memelihara suara Roh Kudus dalam hati kita, karena apa yang disampaikan oleh Roh Kudus merupakan sesuatu yang disampaikan dari Bapa. Betul sekali. Baiklah, sekian dulu perjumpaan kita pada minggu ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Jangan lupa tetap terapkan prokes, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa lagi dengan kami di Midweek Online Service berikutnya. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR Code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report, dan itu pasti akan memberkati kita semua.